Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, bagaimana kabar hari ini? Ya, Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Yang posisi agak sakit, lebih baik santai saja mengikutinya. Yang penting bisa mengikuti perkuliahan dan bisa menerima materinya. Hari ini pertemuan ketiga pengantar ilmu politik dengan tema ideologi politik dunia dan masa depannya. Sebetulnya, materi hari ini adalah lanjutan dari materi pertemuan kedua kemarin. Ya, masih berputar tentang ideologi. Tetapi, hari ini ideologi digunakan oleh berbagai negara, bagaimana mengelola negaranya. Ayo kita ikuti bagaimana kalimat terakhir pada pertemuan kemarin, maksudnya resume akhir. Ideologi-ideologi dunia ada liberalisme, konservatisme, sosialisme dan komunisme, fasisme. Ini nanti menjadi salah satu bahan yang kita bincangkan, bahwa berbicara negara itu ya bukan hanya ideologi. Ideologi sebagai salah satu yang digunakan oleh negara atau digunakan oleh para orang-orang pencipta negara untuk menghadirkan sebuah negara. Berbicara masyarakat di dalam sebuah negara, selanjutnya kita mengkategorikan beberapa kelompok. Jadi sebelum kita berbicara negara yang sebenarnya, ada beberapa kelompok yang selanjutnya itu menjadi embrio terkait dengan negara. Adat istiadat. Jawa, Sunda, Arab, Rusia, saudara suku apa? Tidak usah malu mengatakan suku, karena ini merupakan kategori kelompok masyarakat yang biasa digunakan untuk menghadirkan sebuah negara. Dan ini tidak perlu ditutup-tutupi atau berubah terkait dengan suku. Nggak mungkin lah. Ya suku kita ya suku kita. Karena itu pada waktu saudara lahir atau sebelum lahir memang diciptakan oleh Tuhan. Ya seperti itu. Fisik biologis ras. Ini adalah Mongoloid, Melayu, Eropa, Melanesia. Tentunya saudara juga sebagian besar atau bahkan mungkin semuanya ya Melayu semuanya, meskipun Melayu kita berbeda dengan Melayu Malaysia. Ya dasarnya Melayu. Iman kepercayaan, ya ada yang saudara sebagai Muslim. Muslim pun juga beragam ya, ada yang Sunni, ada yang Syiah, beragam. Katolik, Protestan, Yahudi, Hindu dan Buddha. Kemungkinan dari saudara juga ada. Itu juga tidak perlu kita tutup-tutupi karena ya itu memang merupakan pilihan kita terkait dengan keimanan, kepercayaan. Ini hubungannya dengan bagaimana sebuah negara, kan begitu. Yang selanjutnya yuridis formal. WNI, WNA. Kalau di sini relatif semua WNI ya. Meskipun ada yang dari Medan, ada dari Bogor, Jakarta. Yang pasti semuanya warga negara Indonesia, meskipun di dalam berbicara kategori kelompok itu selanjutnya kita membedakan dengan warga negara asing. Permasalahan bangsa itu salah satunya adalah suku bangsa, ethnic group. Pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan fisik biologis, warna kulit, bentuk wajah, rambut, dan perawakan. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut dalam suku bangsa ethnic group ini ya sudah wajar. Saudara yang memang kulitnya coklat, sawo matang, ya begitu. Begitu juga yang agak putih, agak hitam, toh semua mempunyai kelebihan masing-masing. Ras, Mongoloid, Eropa, sebagaimana yang kita bahas, suatu suku bangsa dapat memiliki lebih dari satu negara. Melayu pun juga tidak hanya Indonesia, di Malaysia juga. Beberapa di Brunei, Singapura, meskipun Singapura sangat beragam ya.
Satu negara bisa terdiri dari beberapa suku bangsa dan ras. Ya, berbicara Singapura misalnya kan, sangat heterogen di sana suku bangsanya. Sebagian dari Indonesia yang sudah menjadi bagian dari warga negara Singapura, atau mungkin cukup bekerja orang-orang India, Filipina, Tionghoa, dan sebagainya. Negara bukan pengelompokan identitas kultural, ia menggambarkan satu struktur kekuasaan yang memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah terhadap kelompok masyarakat yang tinggal. Maksudnya, ketika berbicara permasalahan bangsa, dihubungkan dengan negara, negara bukan pengelompokan identitas kultural. Jadi apa yang kita perbincangkan tadi, ethnic group, suku ras, ataupun lainnya, itu bukan menjadi pengelompokan atau menjadikan sebuah negara karena relatif tidak berdasarkan identitas kultural tersebut. Negara hadir. Proses pembentukan negara terpusat modern meliputi satu nasionalitas, suku bangsa. Proses pembentukan bangsa negara. Ini berbeda dengan bangsa negara nation state. Saudara, berbicara pembentukan negara, ya, proses pembentukan bangsa-bangsa dan negara-negara itu berbeda dengan pembentukan nation state, negara bangsa. Ya, memang semenjak berbagai negara itu menjadi negara demokrasi, dan semenjak berbagai negara itu melepaskan simbol atau identitas kerajaan, maka negara bangsa merupakan tujuan dari negara-negara tersebut. Maksudnya dari para pelaku atau ya aktor-aktor yang ada di negara tersebut selanjutnya menghadirkan bagaimana negara bangsa, nation state, itu menjadi tujuan mereka semuanya. Identitas kultural suku bangsa lebih sempit cakupannya dibanding identitas kultural dalam bangsa negara. Bisa dipahami? Identitas kultural suku bangsa lebih sempit cakupannya dibanding dengan identitas kultural dalam bangsa dan negara. Jadi, ya berbicara di dalam suku bangsa dan di dalam negara itu pasti ada atau dihubungkan dengan identitas kultural. Tetapi dalam bangsa, negara bangsa itu lebih besar cakupannya dibanding dengan identitas kultural suku. Ya karena kan suku kan memang mungkin bagian dari negara bangsa tadi. Negara bangsa mencakupi beberapa identitas kultural suku-suku yang ada. Ben Anderson, seorang saintis dari Cornell University, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan, imagine political community, dalam wilayah yang batasnya dan berdaulat. Ya, komunitas politik yang dibayangkan. Seperti contoh di Indonesia ya, kita kan identitas yang dibayangkan. Taruhlah saudara mengakui banyak suku bangsa, banyak bahasa, banyak agama. Meskipun saudara sudah mengakui keberadaan mereka, tapi kan itu dalam imajinasi. Karena secara langsung, taruhlah misalkan 250 juta penduduk di Indonesia, saudara belum ketemu secara langsung, tetapi semua bertemu dalam imajinasi saudara. Jadi, ketika saudara berkomitmen dalam ya negara bangsa, nation state Indonesia, saudara selanjutnya menghormati perbedaan-perbedaan berbagai yang ada di latar belakang kita semuanya, yaitu dengan berimajinasi. Ada 4 perbedaan terkait dengan hadirnya negara model ortodok dan model mutakhir. 4 perbedaan itu membedakan antara model ortodok dan model mutakhir. Kalau sebelum kita ngomong perbedaan ya, kita coba
melihat bagaimana model ortodok menghadirkan sebuah negara, bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk membentuk negara sendiri, selanjutnya merumuskan rezim politik atau konstitusi. Bermula dari adanya suatu bangsa, ini ortodok. Jadi berangkat dari apa yang sudah ada. Kalau model mutakhir berawal dari adanya negara dahulu, terbentuk proses tersendiri, penduduknya merupakan kumpulan suku, bangsa, dan ras. Jadi berbeda. Model mutakhir sangat variatif, model ortodok ya relatif homogen. Ada 4 perbedaan yang di situ memperlihatkan ya mencolok antara ortodok sama mutakhir. Pertama, model mutakhir terjadi perubahan unsur, banyak suku bangsa menjadi satu. Kalau berbicara ortodok, ya hanya itu saja, karena memang berangkatnya mereka dari satu suku bangsa. Yang kedua, pembentukan negara ortodok lebih singkat, sebab hanya bentuk kekuasaan saja, ya pasti lebih mudah lah. Karena kan satu garis, satu komunikasi selesai. Berbeda dengan yang mutakhir tersebut, ya prosesnya panjang dialektikanya. Kesadaran politik modern lebih duluan, ortodok agak belakangan. Ya karena berbicara mutakhir atau modern berangkat dari perbedaan-perbedaan yang selanjutnya menemukan persetujuan untuk menghadirkan negara, mengelola negara. Yang keempat, pentingnya partisipasi politik dan rezim. Modern merasa tidak terpindahkan proses integrasi nasional, pembuatan negara bangsa, berbeda dengan ortodok, partisipasi politik dan rezim. Jadi ya modern mempunyai kelebihan dalam nomor 4. Jadi saudara-saudara, 4 hal ini yang merupakan perbedaan ciri dari orang-orang yang dihadirkan oleh negara atau melalui model ortodok dan mutakhir ataupun modern. Semuanya ada tergantung pada para penghuni negara atau pengelola negaranya. Faktor-faktor pembentukan identitas bersama primordial, ikatan kekerabatan, darah keluarga, dan kebersamaan suku, bahasa, dan lain-lain. Tapi belum tidak menjamin terbentuk negara bangsa. Ini ketika berbicara primordial. Ya, primordial, ya ini tadi kan kalau kita hubungkan agak dekat ke yang model ortodok ya. Ikatan kekerabatannya sangat dekat. Begitu juga misalkan suku dan bahasa. Tapi hal ini tidak menjamin terbentuk sebuah negara bangsa. Ya karena proses dialektikanya kan kurang ya. Kalau berbicara yang sakral, faktor-faktor pembentuk identitas bersama yang kedua adalah sakral. Kesamaan agama, misalkan di negara-negara Arab itu karena beberapa negaranya beragama Islam. Di Amerika Latin adalah karena kesamaan di dalam Katolik, sebagian juga komunis. Ini berbeda dengan komunis yang kita pahami di Indonesia ya, karena komunis di negara kita itu kan jelas dilarang. Di Amerika Latin ada yang menjalankan sebagai pemerintahan. Faktor pembentukan identitas bersama selanjutnya adalah tokoh. Tokoh merupakan kepemimpinan seorang tokoh yang disegani dan dihormati. Pemimpin dianggap sebagai penyambung lidah. Contoh Dwi Tunggal, Soekarno-Hatta, Joseph Broz Tito di Yugoslavia. Pemimpin saja tidak menjamin terbentuknya satu bangsa negara, satu negara bangsa, karena sifat sementara. Masyarakat yang berubah menghendaki hal yang perubahan juga. Jadi, keberadaan tokoh ini juga menjadi faktor pembentukan identitas bersama. Identitas bersama kita pahami adalah pembentukan negara. Selanjutnya, sejarah, persepsi tentang asal-usul atau perspektif nenek moyang dan atau persepsi tentang pengalaman masa lalu. Seperti penderitaan yang sama atas penjajahan, ini tidak melahirkan solidaritas saja, juga tekad dan tujuan antar kelompok masyarakat. Biasanya hal tersebut dibuatlah film dokumenter sebagai pendidikan, dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Ya, sejarah. Sejarah menjadi faktor-faktor yang selanjutnya terbentuknya sebuah negara.
Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi pembentuk bangsa negara baru berupa prinsip dalam perbedaan unity in diversity, baik adat, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini berbeda dengan Bhinneka Tunggal Ika yang di burung Garuda ya, meskipun substansinya sama, bahwa menghadirkan negara itu karena mereka sadar terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Di Swiss, itu Katolik sama Protestan bisa bersatu untuk menghadirkan sebuah negara. Di Jerman dan Prancis berbagai suku bangsa. Di Indonesia malah beragam lagi, beragam agama, beragam suku, dan beragam lain-lainnya. Intinya, faktor-faktor pembentukan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi juga merupakan sebagai faktor pembentukan negara. Perkembangan ekonomi, industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap orang bergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berlaku pada masyarakat industri maju seperti Eropa Barat dan Amerika Utara. Ini perkembangan ekonomi yang sekali lagi bisa menjadi faktor pembentukan negara. Beragam. Nanti kita berbicara Indonesia bagaimana ya. Saudara nanti bisa mengatakan, posisi Indonesia sebenarnya pada awalnya seperti apa. Selanjutnya, kelembagaan yang berperan juga dalam pembentukan bangsa berupa lembaga-lembaga pemerintahan dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik. Ideologi angkatan bersenjata yang nasionalistis, parpol yang berbasis rakyat, dan seterusnya. Fungsinya memelihara dan mempertahankan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Saudara, kelembagaan, ya keberadaan TNI, partai politik, itu menjadi faktor-faktor hadirnya negara. Ideologi nasional. Ideologi didefinisikan sebagai seperangkat gagasan bersama tentang kebaikan bersama. Ya, tadi sempat kita bahas pada awal, yang menjadi inti dari materi pertemuan kedua kemarin. Ia sebetulnya mempunyai dua fungsi, menjadi tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai bersama, yang menjadi pedoman untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua sebagai pemersatu masyarakat. Ya, ideologi itu luar biasa. Ya, meskipun ada yang liberal, ada yang komunis, ada yang sosialis, ada yang fasis, semuanya digunakan untuk dua tujuan itu tadi. Dan sangat variatif antara satu negara dengan negara lainnya. Tidak bisa disamakan. Indonesia dengan Amerika pasti berbeda. Negara, sistem dominasi, dan konsensus. Jika dilihat dari masyarakat, negara merupakan hubungan sosial yang bersifat dominatif. Maksudnya bahwa keberadaan negara dalam sebuah sistem, dia pasti mendominasi. Negara dipandang mempunyai kewenangan yang sah. Apapun yang terjadi, contohnya pada kebangsaan atau pada perjalanan negara kita, semua yang benar, tafsir yang benar itu adalah pada negara. Meskipun nanti dalam perjalanan selanjutnya, ketika ada perubahan rezim, selanjutnya ada koreksi terkait dengan tafsir kebenaran yang diproduk oleh elit negara. Nanti saudara bisa memberikan contoh berbeda tafsir yang ditampilkan oleh misalkan Pak Karno pada era Orde Lama, Pak Harto mengkoreksi beberapa kebijakan yang dihadirkan oleh Pak Karno, Pak Harto dikoreksi kebijakannya oleh beberapa presiden selanjutnya. Ya, intinya bahwa kita tidak ngomong Pak Karno, Pak Harto, ataupun presiden lainnya, tapi bahwa negara dipandang mempunyai kewenangan yang sah. Apapun, maka dia yang mendominasi terkait dengan kebenaran, tafsir kebenaran. Negara merupakan hubungan dominasi yang mewakili kepentingan komponen masyarakat. Jadi memang iya, berbicara negara itu, ya dia hubungan dominasi mewakili kepentingan-kepentingan dari yang ada di dalamnya. Konsensus dari semua pihak. Jadi, ya kita kan tadi memang sudah memahami negara dihadirkan oleh banyak komponen.
baik adat, suku, agama, dan dia bisa menjadi mewakili kepentingan masyarakat yang sangat variatif tadi. Dan selanjutnya terjadi konsensus semua pihak bagaimana mengelola negara. Yang paling sederhana adalah ketika kita berbicara bagaimana keimanan kita di negara Indonesia misalkan. Awal meskipun BPUPKI mengatakan bahwa ketuhanannya Maha Esa dengan menjalankan menjalankan syariat itu selanjutnya bisa dikoreksi karena berdasarkan konsensus, tidak harga mati. Tapi kalau berbicara Pancasila saat ini merupakan dasar negara, karena kemarin sudah dikoreksi karena berbagai kritik. Kalau masih seperti itu, menjalankan berdasarkan syariat-syariatnya, maka ada beberapa kelompok atau elemen bangsa, elemen negara yang kemudian memisahkan, dan itu tidak dikehendaki oleh para founding fathers pada waktu itu. Itu Indonesia, tentunya di negara lain pasti menarik kalau kita kupas. Integrasi politik. Saudara-saudara, berbicara integrasi politik, ini terdiri dari integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit khalayak, integrasi perilaku integratif. Ini sebetulnya semuanya tertuju pada integrasi politik. Maksudnya integrasi politik itu menyatu dalam kekuatan politik baik bangsa, wilayah, nilai, elit khalayak, dan perilaku integratif. Ketika kita berbicara pada saat ini negara bangsa atau negara itu sendiri yang merupakan lanjutan dari ideologi-ideologi dunia. Jadi saudara-saudara, pada saat ini kita tidak berbicara hanya untuk Indonesia, tetapi berbicara untuk seluruh dunia, berbicara bagaimana ideologi-ideologi di dunia itu bisa berkembang dan maju, dan selanjutnya hadirlah sebuah negara bangsa, meskipun negara bangsa tidak hadir dari ideologi saja. Tapi ada banyak faktor yang kita bahas tadi, faktor-faktor yang selanjutnya para elemen negara bersepakat untuk menghadirkan nation state untuk masing-masing. Indonesia sebagai salah satu contoh saja. Pada integrasi politik ini, persatuan politik ini, maka mereka atau dia bisa menyatukan integrasi bangsa, suku bangsa, integrasi wilayah. Kalau taruhlah di Indonesia itu ada 34 provinsi, kabupatennya selalu berkembang, 600-an dan berkembang terus. Integrasi nilai-nilai yang ada di antara suku bangsa di Indonesia misalkan itu juga variatif, tetapi bisa disatukan. Nilai-nilai pada dasarnya memang kalau berbicara nilai itu sama, meskipun agamanya berbeda, tetapi nilai kebaikan misalkan menempeleng, itu semuanya pasti mengatakan tidak boleh. Semua suku, semua agama di Indonesia pasti melarangnya. Karena apa? Hal itu bertolak belakang dengan nilai kemanusiaan. Meskipun dalam hal praktek keimanan mereka tentunya ya berbeda. Bagi orang umat muslim pasti setiap Jumat yang laki-laki wajib ke masjid. Karena itu salah satu hal yang wajib dilakukan umat muslim. Kalau teman-teman Nasrani, Katolik, dan Protestan, ya setiap hari Minggu itu mereka beribadah di gereja. Saudara-saudara kita yang Hindu dan Buddha juga mempunyai hal yang sama. Tetapi dalam hal nilai untuk menghadirkan kebaikan untuk negeri mempunyai kesamaan. Jadi ini ruangannya berbeda dengan ruangan keyakinan. Integrasi elit dan khalayak. Jadi kalau berbicara integrasi elit dan khalayak, maka mereka bisa bersatu meskipun sekali lagi, mempunyai cara pandang yang berbeda pada awalnya.
perilaku integratif. Maksudnya, perilaku dari para yang kita bicarakan tadi, mulai dari bangsa, wilayah, nilai, itu kemudian mereka mempunyai perilaku yang menyatukan. Ya kan, memang sudah mempunyai kesamaan untuk mengelola, mengatur bangsa. Jadi kembali lagi bahwa keberadaan ideologi-ideologi yang ada di dunia itu mereka selanjutnya dihadirkan kepada atau ke negara-negara berdasarkan dengan apa yang terjadi, apa yang dimaui, apa yang menjadi pijakan bagi setiap negara-negara tersebut. Meskipun sekali lagi berbicara ideologi itu hanya salah satu hal untuk bagaimana menghadirkan atau faktor sebagai menghadirkan negara. Faktor-faktor lainnya seperti yang kita bahas tadi. Apakah suku bangsa, atau karena memang perbedaan, atau karena tokoh dan selanjutnya. Itulah yang kita bahas pada hari ini. Intinya saudara-saudara, kita sudah bisa membahas bagaimana negara dan bangsa itu hadir salah satunya karena ideologi-ideologi yang ada di dunia ini. Ideologi-ideologi dunia pada awalnya sebetulnya dia sebagai panglima mengelola negara. Tetapi dalam teknis untuk menghadirkan sebuah negara, dia hanya sebagai salah satu faktor bagaimana negara atau sebuah negara itu bisa hadir, yaitu salah satunya dari ideologi. Tetapi bahwa setiap negara sesudah mereka itu berdiri dan hidup atau berjalan atau dijalankan oleh para elit negara, maka dia pasti mempunyai ideologi yang bersumber pada ideologi dunia. Meskipun pada prakteknya atau pada tataran teknis ya tidak 100%, karena ada beberapa negara yang mempunyai ideologi taruhlah sosialis tapi dia menggunakan praktek-praktek kapitalis. Begitu juga yang liberal masih juga menggunakan yang misalkan mereka sosialisnya juga masih ada. Semoga ada manfaat, semoga menjadi hasanah kita semuanya. Oh ya, saudara-saudara, terkait dengan referensi, belum pada waktu awal sampai sekarang, kemarin hanya saya tulis. Ini ada buku menarik terkait dengan ilmu politik miliknya Prof. Lamlan. Ini merupakan acuan pertama bagi saudara-saudara untuk kita jadikan sebagai acuan dalam mata kuliah kita. Selanjutnya ada dasar-dasar ilmu politik, ini dari Prof. Miriam Budiarjo. Bisa menjadi referensi yang mengkayakan hasanah kita. Ini perbandingan sistem politik. Ini Pak Mukhtar Mas'ud. Ini electoral system, sistem pemilu, dan kita belum membahas sih, meskipun sebetulnya ya sedikit banyak ini juga menginspirasi setiap materi kuliah. Ini David M. Farrell. Ini berfilsafat politik, bisa menjadi acuan kita juga supaya politik tidak hanya diartikan negatif. Politik lokal di Indonesia, demokrasi di atas pasir, handbook teori politik, sistem politik Indonesia, konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru. Ini adalah beberapa yang kami sampaikan terkait dengan buku-buku yang menjadi referensi. Saudara-saudara juga bisa mengambil dari berbagai referensi yang relatif sama untuk mengkayakan hasanah pengantar ilmu politik ini. Semoga ada manfaat. Ketemu pada pertemuan
yang akan datang, pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.